ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كاللبن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه البدل النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم كل شهيد محمد شهيد محمد شهيد أبي زكريا الأنصاري سيد عبد الله بن علي الحجاج وإلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور فهمه وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah, kita masih berbicara masalah haji dan umroh. Sekarang bacaan kita wa'tamara al-mutamatti'u fi ashhuri haji 'amihi. Ini jamaah haji yang dibicarakan masih terkena jamaah haji yang mempunyai tanggungan untuk menyembelih seekor kambing, yaitu wa'tamarul mutamatti'u, orang yang hajinya haji tamattu. Ingat, kalau dikatakan haji tamattu adalah ya umroh dulu baru haji. Tamattu ya. Jadi orang yang hajinya tamattu dan dia melaksanakan umroh, dia kerjakan itu umroh fi ashhuri haji 'amihi, pada bulan-bulan haji pada tahunnya. Jadi umpamanya ada jamaah haji tahun ini, tahun 2023. Nah, dia ihram umroh pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu yang saya sebutkan, yaitu dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, dia laksanakan umroh sama hajinya pada tahun 2023 sama. Ya, tetapi dia apa? Umroh dulu, nanti belakangan haji. Kedua-duanya antara umroh sama haji itu dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu dikatakan fi ashhuri haji 'amihi, pada bulan-bulan haji pada tahunnya. Katakanlah tahun 2023. Itu kalau ada haji yang semacam itu, maka si orang itu terkena karena dia haji dulu, umroh dulu selesai, tunggu sampai tanggal 9 bulan haji baru dia ihram haji. Nah, maka dia kena denda, yaitu menyembelih seekor kambing, gitu. Ya. Falau i'tamara qabla ashhurihi, kalau ada orang yang melaksanakan umroh sebelum bulan-bulan haji. Kalau bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, katakanlah dia ngerjain umrohnya di bulan Ramadan. Ramadan itu berarti bukan bulan-bulan haji itu. Karena bulan haji Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, dia ngerjain umrohnya di luar bulan-bulan haji. Katakanlah dia kerjakan di bulan Ramadan, itu umrohnya. Au fiha, atau dia laksanakan umrohnya itu di bulan haji. Dilaksanakan umroh apakah di bulan Syawal atau di bulan Zulqa'dah atau di bulan Zulhijjah. Tetapi wa hajja fi 'amin qabilin, dia laksanakan hajinya tahun depan. Dia kerjain umrohnya di tahun 2023 dan pada bulan-bulan haji. Mana bulan-bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tetapi hajinya dilaksanakan tahun 2024. Tuh, jadi dua nih, ada dua masalah nih. Yang pertama,
Tadi pertama orang umroh sebelum bulan-bulan haji. Jadi umrohnya kapan? Di bulan Ramadan. Nanti di bulan haji baru dia laksanakan haji. Atau dia umroh di bulan haji, di bulan-bulan haji yang 3 tadi. Tapi hajinya tahun depan. Umrohnya sekarang tahun 2023, haji tahun 2024. Nah, dua macam ini fala dama alaihi. Maka orang yang haji semacam itu tidak kena dam, tidak kena denda. Yang kena denda dia umroh di bulan haji, dan haji juga di bulan itu sama, di tahun itu sama. Tahun 2023 dia kerjakan umroh dulu, baru haji. Nah ini yang dendam nih, namanya haji tamattu. Tapi kalau umrohnya di bulan Ramadan, hajinya di bulan yang 3 ini, tapi tahun sama 2023, itu kena denda, itu tidak kena denda. Atau umrohnya di bulan-bulan haji yang 3, tapi hajinya tahun depan, itu gak kena denda juga. Harus paham, ya, paham. Jadi dia dikatakan fala dama alaihi, maka orang yang melaksanakan haji semacam itu tidak kena denda. Jadi kalau saya sebutkan bulan-bulan haji kan itu Syawal, artinya di bulan itu boleh ingat haji itu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Sebelum bulan Syawal itu bukan bulan-bulan haji. Sesudah bulan haji bukan bulan-bulan haji. Makanya di bulan-bulan ini boleh nih orang melaksanakan umroh, ya, travel pada melaksanakan umroh di selain bulan 3 ini, setelah bulan haji atau sebelum bulan haji. Tapi kalau 3 bulan ini nggak boleh, udah tutup. Travel udah gak pada berangkat ini. Kalau pun berangkat di bulan Ramadan, itu udah akhir tuh. Karena Syawal sudah bulan haji, ya. Kenapa tuh orang yang 2 macam tadi tidak kena dam? Li'annahu lam yajma' bainahuma, ya, fil ula fi waqtil haji. Karena orang tadi tidak menggabungkan umroh dan haji, ya, tidak menggabungkan umroh dan haji fil ula fi waqtil haji, ya, pada kelompok yang pertama, ya, yaitu dia umroh sebelum bulan haji dan dia laksanakan haji pada tahun yang sama dengan umroh tadi, hanya umrohnya bukan di bulan haji, itu udah gabung namanya. Tapi kalau umroh sama haji dikerjakan di bulan yang 3 ini, digabung berarti nih. Ya, kembali lagi, haji tamattu yaitu umrohnya di bulan-bulan haji dan hajinya di bulan haji pada tahun yang sama, itu namanya haji tamattu. Itu kena dam. Nah kalau ini tadi yang pertama, yang beda ini yang 2, umrohnya di luar musim haji, hajinya di musim haji, memang tahunnya sama. Bedanya di mana? Bedanya umrohnya bukan di bulan haji, bukan di bulan-bulan haji, walaupun tahunnya sama. 1. Yang kedua, umrohnya di musim-musim haji, tapi hajinya tahun depan. Umrohnya tahun sekarang 2023, haji tahun 2024. Itu namanya gak gabung juga. Gak gabung juga kan? Yang gabung itu sama-sama di bulan-bulan haji. Itu dikatakan li'annahu lam yajma' bainahuma fil ula, karena sesungguhnya orang itu tidak menggabungkan antara umroh dan haji pada kelompok yang pertama, yang umrohnya di luar musim haji dan hajinya pada bulan haji pada tahun itu. Fa ashbahal mufrad, maka yang semacam itu sama aja seperti orang haji ifrad namanya. Sama seperti orang haji ifrad. Kalau haji ifrad itu kan dia gak kena dam. Yang kena dam haji tamattu sama haji qiran. Haji qiran adalah penggabungan 2 sekaligus pada bulan haji, sekali kerja dapat 2, dapat umroh, dapat haji. Itu artinya masih ada kaitan dengan
sebelumnya. Wa amma bisaniyati, adapun pada macam yang kedua, dia umrohnya di bulan haji pada tahun 2023 dan hajinya pada tahun 2024. Yang kedua, falima rawahul Baihaqi bi isnadin hasanin, ini berdasarkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang bagus, an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab. Mana keterangan yang kedua ini yang terkendap juga? Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tamiruna fi ashhuril haji, mereka itu melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, apakah di bulan Syawal atau Zulqa'dah atau Zulhijjah. Fa idza lam yahujju fi 'amihim, apabila mereka tidak laksanakan haji pada tahun yang sama dengan umroh tadi, dzalika lam yuhdu, maka orang semacam itu tidak membayar dam, tidak menumpahkan darah, tidak menyembelih kambing. Yang kedua, kenapa? Ya karena antara umroh sama haji lain tahunnya. Lain tahunnya yang kedua nih. Kalau yang kedua, haji sama umroh lain tahunnya. Kalau yang pertama tadi, ya, antara umroh sama haji lain bulannya. Tahunnya sama. Ya, sama-sama 2023 tapi lain bulannya. Ya, umrohnya di luar bulan-bulan haji, hajinya di bulan-bulan haji. Tahunnya sama. Yang kedua, ya, sama-sama dikerjakan itu. Hajinya, umrohnya di bulan haji. Hajinya di bulan haji, tapi hajinya ini di tahun berikutnya, tahun 2024, umrohnya di tahun 2023. Itu maksudnya kedua. Maka dua macam ini tidak terendam. Kenapa? Karena dikatakan li'annahu lam yajma'u, karena mereka tidak menggabungkan antara umroh dan haji. Wa yuhrimu syakhsu bil umrati in kana bi ghairil harami minal miqati. Seseorang ihram umroh jika dia tidak berada di tanah haram, maka niat ihram umrohnya itu dari miqat. Katakanlah jamaah haji yang seperti saya sebutkan, dia ke Madinah dulu. Di Madinah itu dia katakanlah di pertengahan bulan Zulqa'dah, tanggal 15 bulan Apit. Ke tanggal 9 bulan haji kan masih berapa? 15 sampai 9 berapa tuh? 24 hari lagi. Nah, dia berarti kan niat ihram umrohnya bukan di tanah haram kan? Dia di Madinah. Tanah haram itu maksudnya Mekah. Dia di Madinah. Maka dia niat ihramnya di mana? Di Bir Ali di Madinah itu. Nah, habis dia bikin ihram umroh, nah kedua berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah ngapain? Tuntaskan pelaksanaan umroh, yaitu apa? Tawaf, sa'i, cukur, selesai. Udah buka pakaian ihram. Apalagi dilaksanakan ihram haji tanggal 9 bulan haji, masih 24 hari lagi. Nah, jadi katanya kalau orang niat ihram umroh dan orang itu bukan berada di tanah haram, maka dia niat ihram umrohnya di miqat. Miqat itu adalah tempat untuk memulai ihram umroh. Bisa di Bir Ali, bisa di Hudaybiyah, bisa juga di Ja'rana, bisa di dekat Taif sana. Ya, Taif juga boleh. Kenapa? Karena orang ini bukan penduduk atau bukan orang yang berada di Mekah, bukan penduduk Mekah. Ya, itu dikatakan in kana bi ghairil harami, kalau orang itu tidak berada di tanah haram, maka dia niat ihram umrah di mana? Minal miqat, dari tempat memulai ihram. Yang namanya miqat tempat memulai ihram. Yang
tadi saya sebutkan ya, Bir Ali, Ja'rona, Hudaybiyah, kemudian Tanim. Alama sayati bayanu, nanti akan datang penjelasan tentang mikot. Ya, itu apa saja mikot. Fa'in kana bil harami wa aula min qawlihi bi Makkah. Jika orang itu berada di tanah haram, ya, orang itu ada di tanah haram, ya, apa dia orang Mekah atau bukan? Maka kalimat haram di sini aula, lebih utama min, ya, minal min qawlihi bi Makkah. Ya, kata-kata haram itu lebih utama daripada kalimat Makkah. Ya, itu haram. Karena kalau haram itu umum. Haram bisa Mekah, bisa juga yang dimaksudkan haram adalah Ka'bah. Ya, makanya dikatakan kalau penyebutan haram lebih utama daripada penyebutan Mekah. Maka kalau orang itu berada di tanah haram, ya, maka kharaja ila adnal hilli walau bi khutwatin. Maka orang itu harus keluar ke tempat yang terdekat, ya. Maka orang itu keluar ke tanah halal yang terdekat, walaupun hanya selisihnya 1 langkah saja. Nah, jadi dikatakan di sini kalau kita berada di tanah haram, kita berada di Mekah. Kalau kita ingin mengadakan ihram umroh, maka niat di mana? Niatnya keluar ke tanah halal. Yang paling dekat mana? Tanim. Tanim itu antara 7 sampai 8 kilo. Ya, kalau Ja'rona itu sampai 28 kilo. Hudaybiyah juga sama. Ya, Bir Ali juga Madinah. Ya. Nah, jadi kalau kita nih berada di mana? Di Mekah. Kita mau bikin umroh. Di mana niatnya? Di mana mikotnya? Keluar ke tanah halal. Jangan kita niat di Mekah. Karena kalau kita niat di Mekah nanti nendang. Karena kita bukan orang Mekah. Ya, gitu. Kita keluar. Makanya kan kita jamaah nih, kalau mau bikin umroh keluar kan? Tanim atau Ja'rona atau Hudaybiyah. Ya, ini jamaah-jamaah mungkin karena memang masalah waktu paling-paling Yusuf antara Tanim sama Ja'rona. Saya kemarin waktu sama Pak Haji Khotib, karena memang beliau berikan duitnya, kita pokoknya, tapi tidak semua, hanya beberapa orang. Ustaz Sarmada, saya, Ustaz Dunyati, sama Ustaz yang abang iparnya itu, Ustaz Soleh. Nah, itu diajak ke Taif. Akhirnya di sana ada juga, ya, Yalam kalau nggak salah, kalau di sana ada juga Yalam Jidaya, ada juga di sana. Nah, kita ambil berikut itu di sana. Jawaban atau di mana? Di Taif. Terkait juga, Hudaybiyah juga. Padahal biasanya kita akan Taif sama Ja'rona. Nah, itu jauh. Ya kalau umumnya travel ke sono, kedodoran travel. Kenapa? Karena banyak jawabannya ya. Salah satu udah. Kalau dia ke Ja'rona, ya dia ke sana ke Taif. Tapi kalau ke Taif kan dia ke apa? Dia ke Jabal Rahman. Dan kalau dia ke Ja'rona pasti melewati Jabal Rahman, ya Jabal Rahman itu supaya dia siap Jabal Rahman. Nah, jadi itu begitu tuh kalau kita berada di tanah haram, maka kalau kita meniat umroh, maka keluar ke tanah halal yang paling dekat, walaupun itu jaraknya antara Mekah sama itu hanya sebatas walau bi khutwatin, walaupun hanya 1 tindak. Jadi di ujung tanah haram begitu 1 langkah tanah halal, tidak apa-apa. Di terdekat, ya pokoknya Tanim lah, ya 8 kilo 1 parsah. Fa illam yakhruj wa tamara ajza'athu umratuhu wa alaihi damun. Kalau dia berada di Mekah tapi dia tidak keluar ke tanah halal, berada di Mekah mau umroh, dia niatnya di mana? Di Mekah juga, nggak keluar tanah halal, maka umroh gimana? Umrohnya itu jadi, umrohnya itu terpenuhi, tetapi wa alaihi damun, dia kena denda. Apa dendanya?
korbankan seekor kambing, potong seekor kambing. Ya, mohon mana ente 250 real sama ketani paling 20 real. Ya dengan ketani, kalau ratusan real, 250 real kambing. Dan kalau ketani paling kadang-kadang 50 real dah, agak nggak sampai itu kadang 50 real, masih berapa kali lipat gitu. Ya udah ketani aja. Ya jadi boleh sah umrohnya, tapi dia wa alaihi damun, orang itu terkena apa namanya sanksi, itu harus menyembelih seekor kambing. Kenapa? Li'annal isa'ata bitarkil miqati, karena sesungguhnya kesalahannya itu meninggalkan miqat. Seharusnya miqatnya itu ke tanah halal. Kalau orang Mekah, kalau di Mekah dia kalau keluar ke miqat, itu berarti melanggar. Jadi kalau melanggar itu kena denda. Innama taqtadi luzumud dam. Sesungguhnya dengan demikian menuntut adanya kewajiban dam. Kenapa? Karena dia yang menyalahi, ya kesalahannya apa? Meninggalkan miqat, maka dia dituntut untuk wajib mengeluarkan dam. Ya. La adamul ijza, bukan tidak memenuhi. Ya, bukan berarti dia tidak terpenuhi umrohnya. Kalau dia niat ihram umrohnya di tanah haram terpenuhi, hanya dia kesalahannya apa? Tidak niat umrohnya di tanah halal. Itu perbedaannya. Nah, warga Mbak, rukun-rukun umroh. Terusin apa terusin nih? Ramainya itu udah berbengong, nanti tak ngerti. Tapi kalau berkata dia udah ada bayangan gitu. Ini sebenarnya pelajaran kawan kita yang mau umroh nih, ya Pak Maki, ya Pak Musa, ya Pak Maki lagi jaga malam kali ini. Nah, karena ini ntar berikutnya nih warga Tuhan rukun-rukun umroh. Ya, rukun umroh adalah niat ihram dari miqat, kemudian tawaf, sa'i, syukur, tartib 5. Ya, ada kali kelas. Kita mau baca kitab kedua ya. Di separuh-separuh ya, masih ada 15 menitan, 17 menit. Karena bisa setengah 8 lewat 20 menit. Insyaallah minggu depan saya kolafir melanjutkan Gak apa-apa baca sedikit, yang penting ada pemahaman ya. Ada rempong-rempong gak jadi masalah, yang penting udah ada masukan dikit-dikit daripada gak ada sama sekali. Ya. Tapi kalau udah kelar sampai tahun itu, sampai kita umrohnya udah terpenuhi, kita mau umroh lagi harus balik lagi. Kita udah bikin sekali, mau bikin lagi, keluar lagi, kita halal lagi. Pokoknya selagi kita mau pergi, selagi kita berada di tanah di Mekah, kita mau bikin umroh lagi, keluar lagi tanah halal, balik lagi ke Mekah gitu. Kita pilih tanah halalnya apakah Takim atau Jamona atau Hudaybiyah. Yang jelas yang enak Takim aja dulu. Ya, selalu gitu. Boleh nggak keluar, tapi kena ada. Ya, pilih mana 250 real dengan 50 real. Ya, 50 real ya. Asli saya kan terbukti oleh yang 200 real. Gitu. Baik para jamaah. Sekarang kita lanjutkan bacaan dari kemarin, yaitu waqad qala alaihi salatu wassalam, masih berbicara masalah wibto. Wibto itu artinya orang yang kepengen kayak orang lain. Kalau orang lain itu sukses, dia juga pengen. Dan yang sukses itu dia rajin ibadahnya, dia kayak dia juga. Ada orang alim, kemudian dia amalkan ilmunya, ngajar soal sini. Kata tetangganya, saya pengen kayak dia. Kalau saya kayak dia, saya pengen ngajar soal sini, boleh. Ya, ada orang kaya, dia berani infaknya di jalan Allah, menyantuni fakir miskin. Ada seorang dalam hati mengatakan, saya pengen kayak dia. Kalau saya kayak dia juga saya pengen infak, boleh. Itu bukan namanya iri itu iri juga, tapi iri yang dibenarkan. Yang dibenarkan, ya
ngomong begitu, tapi ya hatinya mudah-mudahan si anu yang mendapatkan nikmat ya diberikan bencana oleh Allah atau nikmatnya bidang saya gitu doang. Itu namanya hasad. Kalau tadi itu ribtoh. Nah sekarang masih masalah qillatur rahmati bil muslimin. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, manusia maksudnya. Pasti kamu akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit, oleh malaikat. Jadi kalau kita sayangi orang di bumi, maka makhluk yang di langit, malaikat menyayangi kita. Berarti sayangnya lebih, ya, malaikat pada kita dibandingkan kita pada manusia lainnya. Irham turham, sayangilah manusia lainnya, pasti kamu akan disayangi. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi dari hamba-hambanya. Hamba yang mana? Hambanya yang mempunyai sifat kasih sayang. Jadi sesuai dengan apa? Dengan kelakuan kita. Kalau kita sayang sama manusia, malaikat sayang sama kita. Kita sayang sama kita, maka Allah sayang sama kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Perasaan sayang tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, illa min syaqiyyin, kecuali dari orang yang celaka. Jadi kalau orang yang celaka itu rasa sayangnya udah gak ada dalam hatinya, rasa empatinya gak ada. Tapi kalau orang yang mempunyai kasih sayang itu memang dicabut dia. Orang yang baik-baik gak dicabut. Rasa kasihnya dia pengen aja ngasih orang, pengen aja memberikan satu kepada orang lain. Tapi kalau orang yang celaka gak ada perasaan itu, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayangnya. Wa man lam yajid fi qalbihi rahmatan wa syafaqatan, siapa-siapa yang tidak mendapatkan dalam hatinya rasa sayang dan rasa empati, ala jami'il muslimin, kepada seluruh umat Islam, siyama ala ahli al-masaibi wal balaya, terutama tidak ada rasa sayang dan kasihan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah, kepada orang-orang yang mendapatkan bencana, wa ahli dha'fi wal maskanati, dan juga tidak ada rasa sayang kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Fadzalika li qasawati qalbihi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena hatinya sudah keras. Karena hati keras, maka rasa sayang gak ada, rasa empati udah gak ada lagi, ya. Tapi kalau orang yang hatinya belum masih lunak, ya, itu udah pengen aja rasanya bantu orang, ya, pengen aja rasanya ingin ngasih orang gitu, ya, karena hatinya masih lunak. Di samping keras hatinya, wa dha'fi imanihi, sudah lemah imannya, ya, imannya lemah. Tapi kalau iman kuat, maka dia ada rasa kasih sayang. Karena iman itu kalau bahasa ekonomi adalah fluktuatif, naik turun, ya, naik kalau disirami dengan ibadah, turun kalau disirami dengan maksiat. Jadi kalau selalu berbuat maksiat, imannya turun. Tapi kalau selalu beribadah, maka naik itu imannya. Di samping itu juga wa bu'dihi an rabbih, karena dia jauh dari Tuhannya, ya. Bagaimana enggak dikatakan jauh? Sujud aja gak pernah sama Allah, ibarat aja gak pernah sama Allah, jadi jauh dia sama Allah, ya. Sehingga rasa kasih sayangnya gak ada. Habis itu masalah ibto, masalah hasad. Sekarang su'udzon. Wa amma su'udzonni bil muslimina famadmumun wa qabihun. Adapun berburuk sangka, ya, atau berprasangka buruk kepada orang Islam, itu tercela dan buruk, ya.
Jadi dalam Al-Quran dikatakan begitu, inna ba'dadz dzanni ithmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, itu prasangka buruk. Ya. Orang kafir kayak orang kafir. Orang kafir. Nah, kita kalau secara kemanusiaan ya sama saja. Ya. Sama saja. Jadi itu dilihat dari segi kesosialannya. Jadi artinya kalau dia berusaha kepada mereka juga teroris juga, ya. Di sini memang dikatakan khususnya adalah kepada orang Islam, bil muslimin, ya. Ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadz-dhanni itsmun. Kalau ayat itu memang ya orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Orang yang beriman, tapi yang disuruh orang beriman. Jangan seuzon kepada siapa? Dari disebut di situ. Artinya pada siapa aja, terutama kepada orang Islam. Jadi orang Islam jangan berseuzon kepada siapa? Dan disebut kepada siapa? Khususnya kepada orang Islam. Wa qad qala 'alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua macam yang tidak bisa kedua macam itu ditandingi oleh sesuatu apapun dari kebaikan. Ya. Jadi artinya itu dua macam ini nggak bisa ditandingi dengan apapun juga. Mana? Yang pertama husnul dzanni billahi. Ini kebaikan, ya. Dua macam di mana tidak bisa ditandingi dua itu oleh apapun dari kebaikan. Ini masalah kebaikan. Yang pertama husnul dzanni billah, berbaik sangka sama Allah. Jadi kalau umpamanya kita masih belum berhasil, kita mengatakan Allah Maha tahu, rupanya memang saya kualifikasi belum sanggup untuk mengemban itu. Nah, gitu namanya husnuzon pada Allah. Ya. Mungkin kalau saya dikasih kekayaan, saya lupa sama ngaji malam Rabu, malam Sabtu. Ya pasti mana-mana. Jadi kita nanti husnuzon kepada Allah. Jangan, ya Allah kok saya gak pernah dikasih ini sih, sekarang dulu berusaha kepada Allah. Nah ini kita husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, itu adalah kebaikan yang tidak bisa ditandingi oleh kebaikan lainnya. Ya, jadi katakan khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, dua macam di mana tidak bisa sesuatu pun menandingi dari kebaikan. Yang pertama baik sangka kepada Allah, yang kedua wa husnuz dzanni bi ibadillah, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Ya. Ya gitu. Jadi kepada Allah berbaik sangka, kepada hamba Allah juga berbaik sangka. Sebaliknya wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri, dua golongan, dua macam manusia di mana tidak ada sesuatu pun dari kejahatan yang bisa menandingi kejahatan ini, kejahatan yang dua ini. Siapa? Su'udzanni billah, berburuk sangka kepada Allah. Ya, berburuk sangka kepada Allah. Apalagi kalau sampai memberikan sifat yang jelek kepada Allah. Ya, dia mengatakan mungkin Allah gak lihat kali bahwa saya lagi butuh, nah berarti memang jelek. Ya, dia mengatakan Allah gak lihat. Ya, padahal Allah maha melihat. Itu su'udzon kepada Allah. Yang kedua, keburukan yang tidak bisa ditandingi wa su'udzanni bi ibadillah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya su'udzon kepada orang Islam? Wa ma'na su'izzanni bil muslimina, arti su'udzon, arti berburuk sangka kepada orang Islam, antazunna bihimus su'a fi aqwalihim wa af'alihim. Kamu berburuk sangka kepada mereka perihal omongan mereka dan perbuatan mereka. Kalau orang Islam lagi ngomong, kita udah berburuk sangka. Ya. Kalau orang Islam lagi berbuat sesuatu, kita udah berburuk sangka. Ya. Ya bisa jadi dia berani menginfakkan, ya orang dia juga boleh korupsi. Karena harus su'udzon terhadap kebaikan pada orang, perbuatan orang. Perkataan gitu juga, dia paling bisa ngomong doang, padahal dia berani untuk infak. Nah,
ngomong doang, kan berusaha kepada apa-apa Allah, ya, pada perbuatan dan pekerjaan kaum muslimin. Allati zahiruha al-khairu, yang pada dasarnya, pada lahirnya adalah tampak baik, gitu. Wa tazunnu bihim khilafa ma yazharuna min dzalik, dan juga berburuk apa, wa tazunnu, dan dia mengira, menyangka para orang Islam itu kebalikan apa yang nampak, ya. Jadi nampaknya bagus, ya kayak tadi dia mengatakan begitu, ya paling dia boleh dari mana tuh, jangan-jangan cuma dia kali, ya, orang lain atau yang lain nitipin dia, akhirnya nama dia disebut, nah gitu. Itu dikatakan hadza ghayatuhu, ini puncaknya keburukan, ini puncaknya keburukan dari suudzon kepada orang Islam. Nah gitu ya. Jadi luarnya bagus, tapi kita mengatakan jelek, gitu. Seharusnya ketika bertemu bagus, ya, perlu diteladani itu. Kalau contohnya dia mengatakan, paling juga dia hanya bisa nyampein, padahal itu demi orang. Paling juga dia bisa ngomong doang, padahal dia nggak bisa lakuin, ya, mengatakannya doang. Nah gitu. Itu dikatakan hadza ghayatuhu, ini puncak daripada keburukan suudzon atau buruk sangka. Wa aidan an tunazzila af'alahum wa tunazzila aqwalahum wa af'alahum allati tahtamilul khaira wa syarra ala janibi syarr. Juga termasuk berburuk sangka kepada orang Islam, ya, menempatkan perbuatan mereka dan perkataan mereka yang bisa jadi baik dan buruk, tapi ditempatkan di sudut yang jelek, ya. Bisa jadi ini baik atau buruk, tapi kita selalu mengambil yang buruknya, bukan ambil yang baiknya, gitu. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi perbuatan orang ini baik, bisa buruk. Nah, kita ambil yang buruknya. Ma'imkani tanziliha ala janibil khair, padahal bisa jadi dia tempatkan itu di tempat yang baik, ya. Fadzalika min su'iz dzanni aidan, itu pun termasuk buruk sangka juga, walakinnahu dunal awwal, akan tetapi keburukannya tidak sama seperti di atas tadi, ya. Kalau di atas mau diponis jelek aja dah, kalau yang ini bisa jadi jelek, bisa jadi buruk, tapi kita cenderungnya kepada keburukan, ya, suudzonnya kepada orang Islam, ya. Kalau bisa jadi kita jadi husnuzon, kita nggak ambil yang baik sangka, malah kita ambil yang buruk sangka. Nah, insya Allah ke depan wa husnuzon nih, berbaik sangka dengan orang Islam. Para jamaah, kita baca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan pada orang-orang yang makan tutup surah kita ini. Ini yang baru-baru ini yaitu dari Ibu Hajar Muti sebesar 1 juta rupiah buat almarhum Bapak Haji Sohari. Kemudian dari Bapak Wahyu Hidayat juga 1 juta rupiah. Jazakumullah ahsanal jazak. Juga itu baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua kita, saudara kita yang virus meninggal dunia di tempat yang sebaik-baiknya, yang lagi pada sakit di sakit badannya. Para cucu kita sedang belajar dijaga dari halal Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka